Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga perjumpaan kita ini menjadi amal ibadah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya untuk sahabat semua yang menonton video ini, semoga senantiasa diberi kesehatan, umur panjang, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman ini, banyak di antara kita yang terjerumus ke dalam praktik riba tanpa sadar. Bahkan, ada yang menganggap riba sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan ekonomi. Padahal, riba adalah dosa besar yang sangat dikecam dalam Islam. Oleh karena itu, mari kita pelajari lebih dalam tentang hakikat riba, bahayanya, dan bagaimana Islam memberikan solusi dalam muamalah tanpa riba. Pengertian riba. Secara bahasa, riba berarti tambahan atau pertumbuhan. Dalam istilah syariat, riba adalah segala bentuk tambahan dalam transaksi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam jual beli maupun utang piutang. Riba terbagi menjadi dua jenis utama. Riba nasiah, tambahan yang diberikan karena penundaan pembayaran utang. Contohnya, seseorang meminjam uang 1 juta rupiah, lalu diminta mengembalikan 1,2 juta rupiah karena ada tambahan bunga. Riba fadl, pertukaran barang sejenis tetapi dengan takaran atau kadar yang berbeda. Misalnya, menukar emas 10 gram dengan emas 12 gram, meskipun sejenis, tapi ada kelebihan yang dilarang. Ancaman riba dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat keras dalam melarang riba, bahkan menyamakannya dengan perbuatan setan dan menyatakan perang terhadap para pelakunya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275-279, Allah berfirman, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena tekanan penyakit gila. Mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu benar-benar beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278-279. Ayat ini menunjukkan betapa besarnya dosa riba hingga Allah mengancam pelakunya dengan peperangan darinya dan Rasul-Nya. Hadis-hadis tentang bahaya riba. Selain Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperingatkan keras tentang riba dalam banyak hadis, di antaranya. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatat transaksi riba, dan dua saksi yang menyaksikannya. HR Muslim No. 1598. Hadis ini menunjukkan bahwa semua yang terlibat dalam transaksi riba, baik pelaku langsung maupun pihak yang membantu, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riba memiliki 73 pintu tingkatan dosa, yang paling ringan adalah seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri. HR Ibnu Majah No. 2274, Sahih. Hadis ini menggambarkan betapa menjijikkan dan berbahayanya riba dalam Islam. Dampak buruk riba. Selain ancaman akhirat, riba juga membawa dampak buruk di dunia, di antaranya menjadikan ekonomi tidak berkah, harta yang diperoleh dari riba tidak akan mendatangkan ketenangan dan keberkahan.
Memperbudak manusia, riba menyebabkan seseorang terjerat dalam utang yang sulit dilunasi, sehingga hidupnya tidak pernah lepas dari kesulitan finansial. Menimbulkan kesenjangan sosial, riba membuat orang kaya semakin kaya dengan cara yang zalim, sementara orang miskin semakin tertindas. Solusi Islam, ekonomi tanpa riba. Islam tidak hanya melarang riba, tetapi juga menawarkan solusi dalam sistem keuangan yang halal, seperti mudarabah, sistem kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan yang adil. Musyarakah, kemitraan usaha dengan modal bersama dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Qardul Hasan, pinjaman tanpa bunga yang hanya bertujuan membantu sesama. Jual beli yang adil, Islam membolehkan perdagangan yang jujur, tanpa unsur penipuan dan eksploitasi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengetahui betapa besarnya bahaya riba, sudah seharusnya kita berusaha menjauhinya sejauh mungkin. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang dilaknat Allah dan Rasul-Nya karena terlibat dalam riba. Jika kita sudah terlanjur terjerumus, maka segera bertobat dengan sungguh-sungguh dan berusaha keluar dari jeratan riba. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah dan rezeki yang halal serta berkah. Semoga kita semua dijauhkan dari riba dan segala bentuk kemaksiatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika terasa bermanfaat video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.